Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pemazmur menuliskan bahwa kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung dari pandanganmu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, ditenun di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku belum berbentuk, dan dalam kitabmu semua sudah tertulis, hari-hari yang sudah dibentuk sebelum ada satu hari pun. Tetapi ciptaan Allah yang dahsyat dan ajaib itu telah dirusakkan oleh dosa. Tapi Allah Bapa mau menciptakan kita kembali di dalam Kristus Yesus supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Di dalam Kristus kita menjadi manusia yang baru. Kita hidup dalam rencananya Allah yang semula. Dan apa yang sudah Tuhan Yesus buat dan lakukan di dalam dunia ini, itu adalah gambaran bagi kita bagaimana kita berlaku. Itu sama seperti Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah. Kalau Tuhan Yesus Kristus memberikan teladan kepada kita untuk mengampuni, mengasihi, memberkati, untuk tidak menghakimi, melainkan supaya semua orang dapat bertobat dan jangan berbuat dosa lagi. Kita yang adalah milik Kristus, ciptaan baru di dalam Kristus, maka kita harus mencontoh teladan apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat di dalam kehidupannya. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi, kalau Tuhan Yesus Kristus sendiri tidak menghakimi kita sebelum waktunya, mengapa kita harus menghakimi sesama kita? Dan itu artinya bahwa orang yang suka menghakimi sesamanya, dia adalah anak-anak iblis. Karena dari semula iblis suka menghakimi manusia, dan iblis tidak suka dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Dan untuk menjadi sama seperti Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, yaitu di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu adalah kehendak Allah di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita baca melalui firman Tuhan, itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak kita lakukan, maka kita berdosa di hadapan Allah.